Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian Asmaul Husna malam ini memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-89, yaitu Al-Jamil. Al-Jamil berarti yang maha indah. Nama Allah Al-Jamil tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi terdapat di dalam hadis sahih. Hadis nama Allah Al-Jamil diriwayatkan oleh Imam Muslim, bersumber dari kurang lebih 8 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, diriwayatkan dari Abu Sa'id, diriwayatkan dari Abu Raihanah dan lain-lain radhiyallahu anhum. Jadi begitu banyak sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang meriwayatkan nama Allah Al-Jamil ini, membuktikan betapa kuatnya dalil adanya nama Allah Al-Jamil. Hadis tentang nama Allah Al-Jamil berbunyi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin minal kibr. Tidak masuk surga siapapun yang di dalam hatinya ada takabur walau sebesar debu. Jamaah sekalian, takabur itu hanya awal. Lalu ujungnya takabur adalah kufur. Perhatikan iblis, awalnya takabur merendahkan Adam alaihi salam, dan ujung dari takabburnya iblis adalah kufur. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka takabur ini sifat yang sangat berbahaya. Takabur hanyalah sebuah awal yang akan berujung pada kufur. Maka Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga siapapun yang dalam hatinya ada takabur meski hanya sebesar debu. Imam Ghazali rahimahullahu taala beliau mengatakan, di antara bahaya dari takabur bahwa nyaris tidak ada sifat keburukan melainkan ada hubungannya dengan takabur.
Lanjut beliau mengatakan, nyaris tidak ada sifat kebaikan melainkan hampir semuanya bersambung dengan tawadhu'. Takabur artinya sombong, tawadhu' artinya rendah hati, lawan dari takabur. Maka beliau mengatakan hampir semua sifat-sifat buruk berhubungan dengan takabur. Artinya dengan melawan takabur, Anda telah membersihkan diri dari hampir semua keburukan. Dan hampir semua sifat-sifat kebaikan bersumber dari tawadhu. Artinya dengan Anda membangun jiwa tawadhu, Anda telah membangun hampir semua kebaikan dalam diri Anda. Untuk marah, Anda nggak bisa marah sebelum takabur. Bisa Anda marah terhadap orang tua? Nggak bisa, karena Anda merendah. Untuk marah saja Anda butuh takabur itu untuk bisa marah. Untuk zalim kepada orang lain, mengambil hak orang lain, Anda butuh takabur untuk bisa ngambil hak orang lain. Karena sepanjang Anda menghargai orang lain, tidak mungkin Anda ambil hak orang lain. Untuk menggibah orang lain, Anda butuh takabur. Kalau Anda masih menghormati orang lain, tidak mungkin Anda gibah. Jadi walhasil, betapa cerdasnya Nabi kita salam ketika beliau mengatakan tidak ada surga bagi orang yang takabur. Karena hampir semua keburukan tumbuh dari takabur. Setelah Nabi menyatakan hal ini, seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Enggak masuk surga orang sombong, tapi kita suka pakai baju bagus. Kita suka punya sendal yang indah. Apakah pakaian indah, sendal yang indah, apakah itu sombong juga ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu jamil, maha indah. Yuhibbul jamal, dan Allah suka keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Hakikatnya takabur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itulah takabur. Jadi pakaian bagus walaupun harga mahal itu enggak ada hubungannya dengan takabur. Kendaraan Anda walaupun harganya 2 miliar itu enggak ada hubungannya dengan takabur. Takabur itu di hati, bukan di luar. Takabur itu di mana? Di dalam, bukan di luar. Maka Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibar. Tidak masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sombong meski sebesar debu. Maka sombong itu di dalam, bukan di luar. Cuma biasanya kalau di dalam ini sombong telah tumbuh, maka ia akan keluar. Kalau di dalam hati ini ada sombong, akan keluar dari cara berbicara, akan keluar dari cara berperilaku, akan keluar dari cara berpenampilan, dan selanjutnya. Baik jamaah sekalian, kita fokus pada tengah hadis yang berbunyi innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah maha indah dan menyukai alias mencintai keindahan. Bagian awal adalah berita, bagian kedua bermakna perintah. Innallaha jamil itu berita, sesungguhnya Allah maha indah. Yuhibbul jamal, Allah mencintai keindahan. Allah cinta itu berarti seolah Allah memerintah. Allah cinta keindahan berarti Allah perintahkan keindahan. Karena tidak mungkin Allah perintah melainkan sesuatu yang Allah cinta.
Baiklah jemaah sekalian, innallaha jamil, sesungguhnya Allah Maha Indah. Bagaimana indahnya Allah Subhanahu wa taala? Jemaah sekalian yang saya hormati, di dalam hadisnya Nabi kita bersabda, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak bisa membatasi pujian untukmu. Engkau tidak seperti pujianku, tapi engkau hanya seperti pujianmu terhadap dirimu sendiri. La uhsi thana'an 'alaik, aku tidak mampu membatasi pujian untukmu. Apakah pujian untukmu 100? Lebih. Apakah pujian untukmu 1000? Lebih. Tidak ada batas pujian untukmu ya Allah, karena indahnya Allah, indah yang sangat sempurna. Indahnya, seindah-indahnya manusia, keindahan manusia itu masih terbatas pujian. Anggaplah misalnya contoh ini tidak terlalu baik. Anda lihat seorang public figure, artis lah misalnya, artis paling populer, katakan fulan. Pujian untuk fulan ini paling pujian 2, 3, 10, maksimal 20 pujian. Untuk cari pujian yang ke-21 kita udah nggak bisa. Jadi seindah-indahnya manusia, ternyata pujian dalam dirinya masih terbatas angka 10, 15. Tetapi betapa indahnya Allah Azza wa Jalla saat tidak ada angka yang membatasi pujian untuk Allah Azza wa Jalla. Maka pujian untuk Allah bukan 100, bukan 1000, bukan 1.000.000, berapa? Tidak ada batas sama sekali. Nah, inilah yang mendandakan betapa indahnya Allah adalah indah yang sempurna, sehingga tidak ada ucapan manusia yang bisa membatasi pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Indah, karena semua indah yang Anda lihat berawal dari maha indahnya Allah Subhanahu wa taala. Anda lihat indahnya lautan, itu ciptaannya Allah yang maha indah. Anda lihat indahnya bunga, itu ciptaannya yang maha indah. Anda lihat betapa indahnya seorang manusia. Indahnya manusia berawal dari indahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sering terbius dengan indah di depan mata, Anda bisa bayangkan betapa indahnya yang menciptakan keindahan itu. Besok ketika orang-orang surga melihat Allah Subhanahu wa taala, manusia melihat Allah 2 kali. Pertama, manusia melihat Allah di mahsyar sebelum melewati sirat. Melihat Allah sebelum melewati sirat ini ujian. Sehingga pandangan pertama, melihat yang pertama ini tidak ada rasa nikmat sama sekali. Untuk kedua kalinya orang-orang yang beriman melihat Allah setelah sampai di surga. Kalau Anda orang yang masuk surga sebagai golongan muqarrabin, Anda akan melihat Allah 2 kali sehari, pagi dan sore. Di surga ada pagi, ada sore, tapi tidak ada matahari, nggak ada malam. Jadi terang di surga bukan terang dengan matahari atau bulan, tetapi terang yang bersumber dari bawah arasy. Jadi tidak ada matahari yang membuat kulit rusak. Ada matahari di surga, kita perlu krim biar warna kulit tidak berubah. Nah, jadi kalau Anda besok memasuki surga sebagai muqarrabin, Anda akan melihat Allah 2 kali dalam sehari, pagi dan sore.
Tapi kalau Anda besok masuk surga sebagai ashabul yamin, berarti Anda akan melihat Allah sekali sepekannya, itu hari Jumat. Di surga ada hari Jumat? Ada. Hari Jumat adalah hari pasar di surga. Pasar, iya, pasar pertemuan seluruh penghuni surga. Di hari Jumat itu ada pasar, tapi bukan untuk beli-beli. Karena tidak ada pramuniaga yang jual, dan Anda juga nggak punya kartu kredit untuk beli. Anda pergi ke pasar cuma untuk melampiaskan nikmatnya belanja. Nikmat bukan? Nikmat nggak belanja. Apalagi kalau kartu Anda no limit itu, mau beli apa aja cukup. Belanja itu enak, maka di surga ada pasar surga. Tapi pasar surga itu tujuan utamanya bukan jual beli. Tapi tujuan utamanya adalah pertemuan dengan semua penghuni surga. Pergilah Anda ke pasar surga. Nabi Sulaiman lewat. Baru dua langkah, Masya Allah, Nabi Yusuf. Itu tujuannya pasar tersebut. Hari apa tadi? Hari Jumat. Jemaah sekalian, kalau Anda masuk surga sebagai ashabul yamin, berarti Anda hanya melihat Allah sekali seminggu, yaitu hari Jumat. Anda lihat di dalam surat Al-Waqi'ah, Allah berfirman, "Was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun." Apabila dalam kebaikan Anda as-sabiquna as-sabiqun, berarti di akhirat kelas Anda adalah muqarrabun. Apa itu as-sabiqun as-sabiqun? Orang-orang yang enggak hanya berbuat baik, tetapi tercepat dan unggul dalam berbuat baik. Tercepat dan unggul. Anda hadir salat maghrib, Anda orang baik. Tapi bahwa salat maghrib Anda ketemunya cuma tasyahud doang, menunjukkan Anda bukan as-sabiqun as-sabiqun. Anda memang baik, tapi Anda terlambat. Terlambatnya Anda dalam satu kebaikan menggugurkan status muqarrabun. Karena muqarrabun adalah orang-orang yang as-sabiqun as-sabiqun. Mereka adalah orang yang selalu tercepat dan terunggul dalam segala kebaikan. Kecuali kalau uzur, ya, kalau uzur. Tapi jujur-jujur jugalah dalam uzur ini. Kenapa masbuk? Aduh, tadi. Kalau uzur silakan itu. Di dunia ini Anda masih punya uzur. Di depan Allah udah nggak ada uzur. Ingat, saat semua manusia disidang oleh Allah, hanya 4 orang yang nggak siap disidang. Dan Anda jelas tidak masuk. Kata Nabi SAW, ihtajat arba'ah. Begitu di akhirat Allah akan memulai sidang, 4 golongan manusia menyatakan tidak siap disidang. 100% Anda bukan orangnya. Siapa yang pertama? Pertama adalah orang-orang tuli. Mereka mengatakan, ya Allah, kami tidak banyak dengar kebenaran. Sedikit kebenaran terdengar, jadi kami tidak siap disidang. Nomor 2 adalah ahmak, orang yang berkebutuhan khusus. Dari lahir nalarnya sangat lemah. Diajarkan A, fahamnya B. Kebenaran tidak tersampaikan karena nalar yang nggak ada. Maka golongan kedua ini pun mengatakan, ya Allah, kami diberi kehidupan dengan kebutuhan khusus dalam berpikir, kebenaranmu kami nggak ngerti, kami juga tidak siap disidang. Nomor 3 boleh jadi Anda ikut. Siapa nomor 3? Al-Harib, orang tua yang sudah pikun nggak ngerti lagi mana aurat, mana yang bukan aurat. Nah, orang tua pikun ini juga mengatakan, ya Allah,
di akhir usia banyak kebenaran yang saya nggak ngerti lagi. Jadi saya tidak bisa disidang untuk akhir usia. Sebelumnya saya siap, tapi untuk jemaah sekalian, lalu orang keempat yang nggak siap disidang, mereka mengatakan, ya Allah kami tidak siap disidang. Siapa nomor 4? Mereka yang tinggal di pedalaman Papua, di pedalaman Sumatera, di pedalaman Kalimantan. Tidak pernah mereka mendengar kata Islam, tidak pernah mereka tahu nama Muhammad alaihi salatu wassalam. Keempat orang ini mengatakan kami tidak siap disidang. Allah mengatakan tapi hari ini hanya ada 2 tempat, hanya ada surga, hanya ada neraka. Baiklah, dinyalakan api. Allah mengatakan sidang untuk kalian digantikan dengan api. Silakan loncat. Orang-orang yang tadi tak siap sidang yang 4 golongan, siapa yang meloncat, dia akan menemukan api ini ternyata dingin dan menyelamatkan. Akhirnya mereka ke surga. Tapi tentu dari golongan yang 4 tadi ada juga yang enggak mau meloncat. Melihat api membakar mereka enggak mau. Kata Allah, kalian bandel kalau begitu ke neraka. Jadi maksudnya jemaah sekalian, di depan Allah kita semua akan disidang. Jemaah sekalian yang saya hormati, siap-siap bertanggung jawab. Tuntutan Allah untuk Anda sangat banyak sekali. Zuhur Anda ini akan dipersoalkan, asar Anda akan dipersoalkan. Kalau yang dipersoalkan kebaikan Anda, ketar-ketir. Apalagi kalau yang dipersoalkan itu adalah kejahatan. Perhatikan buku ini. Anda saat ini alhamdulillah masih hidup. Hidupnya Anda artinya catatan amal Anda masih buka. Hidupnya Anda artinya catatan amal Anda masih buka. Anda masih bebas menulis kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan Anda masih bebas menghapus kejahatan sebanyak-banyaknya. Tugas Anda sekarang adalah membuka lembaran masa lalu. Tahun 60 saya pernah mukul orang. Segera ditipek. Segera dihapus. Tahun 65, tahun 65 di sini saya itu. Cinta monyet. Bukan cinta manusia, cinta monyet. Sudah segera dihapus. Tahun 70 saya pernah menipu. Karena Anda masih hidup, catatan amal Anda terbuka. Anda bebas menulis kebaikan sebanyak-banyaknya, dan Anda bebas menulis catatan buruk sebanyak-banyaknya juga. Besok ketika umur ini sudah selesai, kitab amal, catatan amal juga ditutup. Tidak ada lagi kebaikan yang bisa ditulis, dan tidak ada lagi kejahatan yang bisa dihapus. Nah, saya nggak tahu jamaah sekalian, rencananya Anda mau nulis kebaikan berapa lagi? Mau berapa lagi kebaikan yang Anda tuliskan? Baik. Walhasil sampai di surga ada 2 golongan orang, muqarrabin, ashabul yamin. Muqarrabin cirinya dan perbedaannya. Muqarrabin, ashabul yamin sama-sama melakukan kebaikan. Tetapi muqarrabin tidak pernah terlambat. Tidak pernah mereka terlambat dalam sholat, nggak pernah terlambat dalam. Saya ingin sampaikan jamaah sekalian ya, kalau Anda sudah melewati usia 50 tahun, tugas penting Anda sekarang tidak perlu lagi nambah kebaikan. Yang paling penting sekarang, sempurnakan semua kebaikan itu. Menyempurnakan kebaikan udah cukup di akhir usia ini. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tuh kebaikan-kebaikan yang didiskon. Kebaikan yang dikurang-kurangi. Zuhur, sempurnanya zuhur ada qabaliyah, ada jamaah,
ada zikir, ada ba'diyah. Kalau Anda lakukan 4 hal ini, zuhur Anda sudah sempurna. Tapi dari hari ke hari zuhur kita ini semuanya serba curang. Kalau Anda masbuk, jelas tidak ada qabliyahnya. Begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah 3 kali, cabut. Zikir tidak ada, ba'diyah tidak ada. Maka saya katakan jamaah sekalian yang saya hormati, cukup dengan kebaikan yang sekarang aja, tinggal sempurnakan semuanya. Jangan lagi dicurang-curangi, dikurang-kurangi, jangan. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, sampailah di surga muqarrabin, mereka masuk dari pintu kanan, lalu disusul dengan orang-orang ashabul yamin, mereka masuk surga dari pintu umum. Sesampainya di surga, kemudian masing-masing akan pergi ke lokasi yang menjadi tempat tinggal khusus. Fulan pergi ke kaplingnya dia, kaplingnya dia, kaplingnya dia. Satu kapling paling kecil 100 kali istana terbesar dunia. Itu paling kecil. Itu orang terakhir keluar dari neraka. Manusia paling akhir keluar dari neraka, Allah kasihkan masuk ke dalam, ambil istana. Kata Allah, apakah cukup 10 kali lipat istana sebesar? Orang ini bilang, jangan mentang-mentang Tuhan saya direndahkan. Allah tertawa. Allah mengatakan, saya nggak ngerendahin kamu karena saya mampu segala-galanya. Cukup nggak 10 kali lipat istana terbesar dunia? Orang ini mengatakan berlebihan. Allah mengatakan, kalau begitu ambil 100 kali lipat. Ini yang terakhir. Insya Allah bukan Anda orangnya. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Lantas sesampainya di surga Anda pun menuju ke tempat tinggal. Waduh, Masya Allah, sampai di tempat tinggal istri Anda dari bangsa bidadari telah menunggu. Bidadari-bidadari memang sengaja diciptakan build up untuk Anda. Sengaja diciptakan Allah untuk Anda. Jadi begitu Anda datang tidak pakai ta'aruf, tidak perlu pakai kenalan. Nama abang, oh tidak perlu. Mereka mengatakan dari sejak kami diciptakan oleh Allah, rindu ini telah dahsyat menunggu. Baru sekarang kamu datang. Begitu bertemu dengan istri-istri dari bangsa-bangsa dari jenis bidadari, tiba-tiba Allah datang mengucapkan salam. Assalamualaikum ahlal jannah. Allah ucapkan salam terhadap penghuni surga. Lalu semua manusia penghuni surga melihat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai semuanya lupa terhadap bidadari. Semuanya berkeinginan seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan tabir agar mata ini tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seindah-indahnya bidadari, ini indah ciptaan. Bagaimana dengan indah sang pencipta keindahan? Tentu tidak ada kata yang bisa melukiskan itu. Jadi saya ingin katakan, ketika bidadari yang sangat indah, surga yang sangat indah terabaikan, tidak difikirkan lagi saat melihat indahnya Allah Azza wa Jalla. Maka indahnya Allah yang pertama, maha indah zat Allah. Maha indah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah Allah yang kedua adalah maha indah segala sifat-sifat Allah. Karena tidak ada keburukan, tidak ada keterbatasan, tidak ada kekurangan dalam sifat Allah. Sifat Anda jemaah sekalian, sifat baik Anda 10. Tapi sifat buruk Anda 30. Kadang-kadang sifat baik kita tertutupi dengan sifat buruk kita, sehingga orang nggak ngaku kalau kita ini orang baik. Padahal bagaimanapun Anda baik.
Sayangnya kebaikan yang sedikit ini tertutupi dengan sifat buruk yang banyak. Tetapi Allah Azza wa Jalla, adakah satu saja keburukan dalam sifat Allah? Tidak. Atau mungkin sifat Allah kebaikan tapi kebaikannya pun terbatas? Tidak ada juga. Satu-satunya sifat Allah, Allah memiliki segala kebaikan, dan segala kebaikan itu pun semuanya tanpa batas. Kasih sayang Allah punya, kasih sayangnya Allah tanpa batas. Kekayaan Allah punya, kayanya pun tanpa batas. Coba lihat jamaah sekalian, indah manusia ini terbatas dan terbatas sekali. Seorang artis, contoh tidak berkenan juga, tapi anggap sajalah, sabar saja dengan contoh ini. Seorang artis, dielu-elukan, dipuji, kulitnya, hidungnya, bintang iklan setiap hari, tapi tidak lama. Begitu masuk usia 50, tidak ada lagi produk yang ingin dia jadi iklan. Kemarin produk-produk yang minta dia jadi, sekarang udah nggak bisa. Kenapa? Indahnya udah hanyut, indahnya udah lenyap. Iklan kecantikan nggak lagi melirik dia untuk iklan. Kenapa? Cantik Anda udah selesai. Tapi bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Indahnya Allah adalah indah al-awwal wal akhir. Indah Allah indah tanpa awal, sehingga indahnya Allah indah tanpa akhir. Semua indah yang berawal pasti berakhir. Ketika indahnya Allah tanpa awal, berarti indahnya Allah itu pun tanpa akhir. Gak ada yang berawal melainkan berakhir. Kecerdasan Anda berawal, kalau begitu kecerdasan Anda akan berakhir. Tadi saya lihat di media sosial, ada seorang dokter di Irak namanya Al-Ubaidi. Ibunya sakit serius, dan sebagai dokter spesialis dia berkeputusan, ibu saya kita operasi. Dilibatkanlah tenaga-tenaga ahli untuk melakukan tindakan operasi. Qadarullah, betapapun telaten sang spesialis melakukan operasi ternyata gagal, ibunya meninggal. Selanjutnya mengalami gangguan jiwa, dan sampai sekarang dokter spesialis ini menjadi orang gila. Hanya di pinggir jalan dengan pakaian lusuh, di mana-mana selalu menulis samihin ya ummi, ibuku maafkan aku. Nanti ke sana nulis lagi samihin ya ummi, ibuku maafkan aku. Nanti di bawah jembatan nulis lagi samihin ya ummi, ibuku maafkan aku. Maksudnya apa jemaah sekalian? Semua yang berawal pasti berakhir. Cerdas Anda berawal, cerdas Anda akan berakhir juga. Baik, maha indah zat Allah, maha indah sifat Allah. Nomor 3, maha indah semua perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan Allah yang bisa dikritisi. Tidak ada perbuatan Allah yang bisa disalahkan. Hujan, kemarau, ujian, musibah, itu semua tindakan dan keputusan Allah. Apakah ada satu saja yang bisa Anda kritisi, Anda salahkan? Tidak ada. Semua perbuatan Allah tidak keluar dari dua kemungkinan. Terkadang perbuatan Allah sesuai dengan maunya Anda, ini dinamakan dengan rahmat. Tapi terkadang perbuatan dan keputusan Allah enggak sesuai dengan maunya Anda, ini dinamakan dengan hikmah. Ini dinamakan dengan hikmah. Baik rahmat adalah keindahan, baik hikmah, justru hikmah lebih indah daripada rahmat. Jadi uangku rahmatnya Allah, tapi hutangku hikmahnya Allah. Sehatku rahmatnya Allah, sakitku hikmahnya Allah Azza wa Jalla. Dua-duanya keindahan. Maka apabila terjadi keadaan buruk, Nabi kita bersabda, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji atas Allah atas segala keadaan. Terpuji Allah dalam keadaan baik, karena keadaan baik itu adalah Ar-Rahmanir Rahim, kasih sayangnya Allah. Terpuji Allah atas segala keadaan buruk, karena keadaan buruk itu adalah Al-Hakim, bijaksananya Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena Allah Subhanahu wa taala Maha Indah, jamaah sekalian, tidak ada yang datang dari yang Maha Indah itu kecuali keindahan. Karena Allah Maha Indah, maka tidak ada yang datang dari yang Maha Indah kecuali keindahan. Semua perintah dan larangan dalam Al-Quran datang dari yang Maha Indah. Maka semua perintah Allah indah, semua larangan Allah indah. Tapi bagi orang yang memahami tanpa syubhat dan syahwat. Kalau Anda nggak melihat keindahan itu, bukan karena Anda indah, tapi mata yang sudah rusak. Mata kalau udah rusak, putih nampaknya cuman abu-abu. Yang datang dari yang Maha Indah hanya keindahan. Perintah larangan dalam Al-Quran datang dari yang Maha Indah. Maka tidak ada perintah Allah yang tidak indah, nggak ada larangan Allah yang kecuali indah. Semua takdir datang dari yang Maha Indah. Maka tidak ada takdir kecuali indah. Takdir baik adalah keindahan, takdir buruk juga keindahan. Takdir baik keindahan pada rahmatnya, tapi takdir buruk keindahan pada hikmahnya. Jamaah sekalian yang saya hormati, lantas apa ibadah-ibadah kita sehubungan dengan maha indahnya Allah? Ibadah yang pertama jamaah sekalian adalah al-mahabbah. Oleh karena kita jujur mengaku betapa Allah sangat indah, secara otomatis, secara fitrah, secara alami, hati ini pasti akan memberikan cinta kepada keindahan. Ya, kita kumandangkan azan sebentar. Baik. Ibadah pertama sehubungan dengan nama Allah Al-Jamil, bukan ibadahnya anggota tubuh, tetapi ibadahnya rajanya tubuh. Rajanya tubuh kita bukan mata, bukan kepala, bukan otak, tapi rajanya tubuh kita adalah hati. Sebesar-besarnya ibadah anggota tubuh nggak mungkin mengalahkan besarnya ibadah rajanya tubuh. Bahkan jamaah sekalian, tidak ada ibadah yang bernilai ibadah kalau rajanya tubuh ini tidak ikut ibadah. Apakah salat Anda ibadah? Kalau rajanya tubuh ikut salat, salatnya Anda ibadah. Tapi kalau rajanya tubuh ini tidak ikut salat, salatnya Anda ini tidak dinamakan dengan ibadah. Maka rukun pertama semua ibadah adalah ikhlas. Dan ikhlas ini adalah ibadahnya raja tubuh. Kalau raja tubuh ini ikut salat untuk membawa keikhlasan, jadilah salat itu ibadah. Baik, jadi ibadah pertama kita sehubungan dengan nama Allah Al-Jamil adalah ibadahnya rajanya tubuh, yaitu mahabbatullah, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam penjelasan ulama-ulama kita jamaah sekalian, apabila cinta kepada Allah itu benar-benar jujur, niscaya tidak lagi ada perintah Allah yang berat dan tidak lagi ada larangan Allah yang berat. Semua perintah Allah akan terasa ringan seiring dengan cinta yang benar-benar jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi jamaah sekalian, kalau di dalam cinta itu Anda tidak merasakan ringannya mentaati Allah Azza wa Jalla, nah, coba evaluasi cintanya. Karena cinta yang jujur pasti akan membuat Anda ringan, bukan cuma ringan, bahkan Anda menikmati. Ingat ya, semua ketaatan itu hubungan dengan Allah Azza wa Jalla.
Allah perintahkan ketaatan, salat, puasa, zakat. Karena ini semua hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Anda mencintai Allah, pastilah semua hubungan ini bukan cuma ringan, tapi semua hubungan itu rasanya nikmat sekali. Yang membuat Anda menikmati adalah cinta. Kalau tidak ada cinta, tidak ada yang ternikmati. Lantas ulama-ulama kita mengatakan, kalau cinta itu benar-benar jujur, cinta yang jujur itu tidak bertambah dengan pemberian dan tidak berkurang dengan tidak adanya pemberian. Cinta yang jujur itu tidak akan bertambah karena nikmat dan tidak akan berkurang karena musibah. Karena cinta ini cinta jujur. Anda tidak mencintai Allah karena pemberian Allah, kan? Anda tidak mencintai Allah karena Allah nggak ngasih ujian, kan? Anda mencintai Allah karena Allah. Nah, ketika cinta Anda kepada Allah betul-betul jujur, cinta yang jujur itu nggak akan bertambah dengan nikmat dan nggak akan berkurang dengan musibah. Jadi kalau cinta Anda ini masih bertambah dengan nikmat, 100% nikmat itu akan berkurang dengan musibah. Banyak orang ketika Allah tempatkan dalam ujian-ujian, ternyata mereka tidak sabar. Mereka lantas membangkang kepada Allah Azza wa Jalla. Kita banyak keinginan dan Allah nggak kasih. Ya Allah, kita berdoa dan nyatanya Allah nggak kasih. Kenapa? Ingat, kalau semua keinginan Anda Allah kasih, berarti Anda ini bukan hamba. Kalau semua maunya Allah kasih, berarti Anda ini bukan budaknya Allah, Anda bukan hamba. Tetapi karena Allah adalah raja, maka dia sering tidak memberikan keinginan Anda. Supaya apa? Supaya Anda ngerti siapa Anda dan siapa Allah. Saya ulangi sekali lagi, kalau setiap maunya Anda dipenuhi oleh Allah, berarti Anda ini bukan seorang hamba. Dan Allah itu bukan Al-Malik, bukan yang maha berkuasa. Tetapi karena Allah adalah Al-Malik yang maha berkuasa, memutuskan apa yang dia mau, memberi dan tidak memberi apa yang dia mau. Karena Allah maha berkuasa, banyak keinginan Anda yang Allah tahan. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, semua orang yang mencintai Allah karena pemberian Allah, cinta mereka akan berkurang saat Allah nggak ngasih. Nah, jadi tidak akan jujur cinta kepada Allah sebelum Anda mencintai Allah karena Allah, bukan karena pemberiannya. Baiklah jemaah sekalian, pelajaran atau ibadah yang kedua sehubungan dengan nama Al-Jamil, ketahuilah bahwa keindahan Anda yang benar-benar dituntut oleh Allah bukan keindahan fisik, keindahan rambut, keindahan baju. Keindahan Anda yang dituntut oleh Allah adalah keindahan hati. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum." Allah enggak pernah melirik indahnya tubuh kalian. Allah pun enggak pernah melirik indahnya penampilan kalian. Tubuh kalian indah, warna kulitnya indah, ototnya indah, tinggi besarnya indah, penampilan kalian indah, baju kalian, sepatu kalian. Allah enggak pernah melirik indah tubuh kalian. Allah pun enggak pernah melirik indah penampilan kalian. Satu-satunya indah kalian yang menjadi pandangannya Allah bahwa hati kalian indah. Walakinnallaha yanzuru ila ma fi qulubikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memandang, hanya melirik apa yang ada di dalam hati ini. Jadi kalau tubuh ini Anda hias-hias untuk pandangan manusia, mungkin juga untuk pandangan Anda pribadi, tetapi untuk pandangannya Allah, hiaslah hati Anda. Dan hati ini tidak terhias dengan baju warna A atau warna B. Tapi perhiasan hati ini bahwa di dalam ada tawakal,
bahwa di dalam ada tauhid, bahwa di dalam ada inabah, bahwa di dalam ada maaf, bahwa di dalam ada kesederhanaan, bahwa di dalam ada kerendahan hati. Itulah indahnya hati, bahwa di dalam terdapat semua kebaikan-kebaikan. Maaf itu indah, ada di hati. Lembut itu indah, ada di hati. Rendah hati itu indah, ada dalam hati. Maka Nabi bersabda, walakinnallaha yanzuru ila ma fi qulubikum, tetapi Allah hanya melihat keindahan dalam hati kalian. Tapi ingat jamaah sekalian, kalau hati ini telah Anda isi dengan keindahan-keindahan, keindahan hati ini akan keluar. Keindahan hati akan keluar melalui lidah yang berbicara. Keindahan hati akan keluar melalui perilaku dalam berbuat. Keindahan hati akan keluar melalui keputusan-keputusan hidup. Tidak ada keindahan di luar kalau tidak indah di dalam. Indah luar kalau tidak indah di dalam itu cuma pura-pura saja. Ucapannya indah, ucapan indah Anda tidak datang dari hati yang indah. Ini cuma pura-pura saja. Keramahan itu indah kalau tidak datang dari hati yang indah. Keramahan Anda ini sesuatu yang dipaksakan saja. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, bangunlah keindahan-keindahan dalam hati ini, niscaya keindahan akan keluar dalam setiap anggota tubuh Anda. Oleh sebab itu jamaah sekalian, ada 3 akhlak yang disebutkan oleh Allah dengan indah. Pertama dalam surat Al-Ma'arij, Allah mengatakan fasbiru sabaran jamila. Bersabarlah kalian dengan kesabaran yang indah. Lalu dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahjuruhum hajaran jamila. Tinggalkanlah mereka dengan cara yang indah. Kemudian di dalam surat Al-Hijr Allah berfirman, fassahis sabhal jamil. Maafkanlah orang yang bersalah dengan maaf yang indah. Jadi ini ada 3. Sabarun jamil, sabar yang indah. Nomor 2, safhul jamil, maaf yang indah. Lantas nomor 3, hajrun jamil, meninggalkan yang indah. Yang dimaksud dengan sabarun jamil, sabarun bila syakwa. Sabar tanpa sepatah kata pun mengeluh. Ketika Anda diuji oleh Allah Azza wa Jalla, ternyata Anda mengeluh, Anda sudah membatalkan sabar. Allah tidak menuntut Anda sabar, yang Allah tuntut lebih dari itu, sabarun jamil. Allah menuntut Anda sabar yang indah. Sabar yang indah, sabar tanpa ada keluhan. Sepatah kata Anda mengeluh dalam satu ujian telah membatalkan sabar. Indah yang kedua dalam Al-Quran adalah wahjurhum hajaran jamila. Tinggalkanlah mereka dengan cara yang indah. Ada orang-orang tertentu tidak berhak mendapatkan kedekatan Anda. Kedekatan Anda sebagai orang baik hanya untuk orang baik saja. Adapun orang-orang buruk, mereka tidak berhak mendapatkan kedekatan dan pergaulan Anda. Kenapa? Bukan karena Anda kelas jet set yang memang harus jaga jarak, enggak. Tapi Anda sedang melindungi diri. Nanti kalau Anda sudah berikan kedekatan kepada orang jahat, nanti Anda akan hanyut. Karena hati ini bolak-balik. Pagi tempe, sore tahu, itulah hati. Maka ketika kita tidak memberikan pergaulan dan kedekatan kepada orang jahat, bukan karena kita jijik dengan mereka, tapi karena kita khawatir dengan diri kita. Jemaah sekalian, apalagi di akhir zaman seperti zaman sekarang ini, terlalu banyak orang yang sesungguhnya tidak boleh Anda berikan kedekatan. Kenapa? Mereka ini orang jahat. Dan Anda orang yang sedang belajar jadi baik. Anda bukan orang baik juga. Anda orang yang sedang belajar jadi baik. Nanti pelajaran baik Anda ini rusak kalau dekat dengan orang jahat.
Dan nomor dua ini waspada juga. Kalau Anda dekat dengan orang jahat, artinya Anda siap disakiti. Orang jahat itu tidak pintar membahagiakan, pintarnya nyakitin. Dia ajak Anda bisnis, habis itu Anda ditipu. Dia ajak Anda kerjasama, habis itu Anda dicurangi. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, mu'natuhum aktsaru min ma'unatihim. Rata-rata manusia modal untuk mereka lebih besar daripada untung dari mereka. Modal untuk mereka dari Anda lebih besar daripada untung yang Anda dapatkan dari mereka. Di mana untungnya Anda coba? Dalam berbisnis kita kasih modal yang besar untuk untung yang besar. Tapi bergaul dengan manusia, rata-rata manusia, ternyata kita memberikan modal yang besar dengan untung yang sangat sedikit. Masih adakah orang yang modal Anda besar, untung Anda besar? Ada, tapi tidak banyak. Anda hanya harus pintar memilih mereka. Nah, lantas dalam surat Allah Al-Muzammil berfirman, wahjuruhum hajaran jamila, tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Ini orang-orang jahat, tinggalkan mereka tapi dengan cara yang baik. Apa yang dimaksud cara-cara yang baik? Kata ulama kita, hajrun bila itab. Tinggalkan mereka tanpa mencela. Kalau Anda meninggalkan seseorang sambil mencela, Anda meninggalkan tapi bukan dengan cara yang baik. Sementara Allah menuntut Anda, tinggalkan orang jahat dengan cara yang baik. Maksudnya, tinggalkan mereka tanpa mencela. Yang terakhir indah yang diperintahkan Allah adalah maaf. Fasfahis safhal jamil, maafkanlah dengan maaf yang indah. Apa maaf yang indah? Maaf yang indah artinya adalah maaf tanpa mengungkit-ungkit. Kalau Anda sudah memaafkan dan Anda memang gak mengungkit yang berlalu, Anda sudah memaafkan dengan maaf yang indah. Sebaliknya, kalau Anda sudah memaafkan tapi masih mengungkit-ungkit juga, maaf Anda bukan maaf yang indah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.